Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semua pada sehat ya. Pada pertemuan kali ini meneruskan dengan materi yang kemarin tentang Quran surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64. Yang mana adik-adik semua kemarin sudah membaca sudah mempelajari, adik-adik semua sudah mengerti, bahkan sudah memberi makna terkait untuk per huruf per kata. Mungkin juga sudah memahami tentang hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah. Yang kemarin adik-adik sudah tahu tentang alif lam samsiah, yang mana kapan ada alif lam bertemu dengan huruf shad maka dibaca alif lam samsiah. Tapi kapan ada alif lam bertemu dengan mim maka dibaca alif lam komariah. Pak Pri sudah mempermudah kalian dalam mempelajari, yaitu kapan ada alif lam kok atasnya ada tasjid, ini berarti ini adalah hukum bacaan samsiah. Tapi ketika alif lam atasnya ada sukun maka ini adalah alif lam komariah. Itu mempermudah kalian. Pada kesempatan hari ini sebelum dimulai, semua masuk semua ya. Oke, ketika semua sudah masuk, ini tentang yang namanya tentang hadis ya, fungsi hadis untuk mempertajam tentang Al-Qur'an. Yaitu hadis dibagi menjadi ada fungsinya, ada 4. Yaitu ada yang pertama sunnah, hadis, khobar, dan asyar. Yang pertama adalah sunnah. Sunnah adalah semua perilaku, perbuatan, perkataan, ada takrir dan sebagainya yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad. Itu adalah sunnah. Yang kedua hadis. Hadis adalah perkataan dan perbuatan. Itu hadis. Terus kalau khobar, yaitu adalah semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, itu khobar. Kalau asar adalah semua yang berkaitan dari para tabi'in dan para sahabat. Saya ulangi, yaitu hadis ada 4 penerjemahannya, yaitu mulai dari sunnah, terus hadis sendiri, terus khobar dan asyar. Terus yang kedua, fungsi hadis. Fungsi hadis dibagi menjadi 4, yaitu ada bayan takrir, ada bayan tafsir, ada bayan tasri, ada bayan nasakh. Mungkin anak aku semua ini atau adik-adikku semua ini sudah membaca ya, karena di buku paket atau di buku panduan di modul sudah ada. Yaitu pertama tentang bayan takrir, di mana bayan takrir adalah fungsi hadis sebagai memperkuat dari kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Itu terkait dengan bayan takrir. Kalau bayan tafsir yaitu memperkuat dari terjemah dari Al-Quran. Terus kalau bayan tasri yaitu kepastian hukum Islam, di mana Al-Quran hanya sebagai menerangkan. Ini mohon maaf Pak Pri sambil membaca materi ini sedikit lupa. Terus yang ketiga adalah bayan nasakh. Fungsi nasakh yaitu sebagai pembatalan hal yang sudah ada. Ketika hal itu sudah dikatakan tapi ada hal yang baru, maka fungsi hadis sebagai pembatalan. Itu namanya fungsi hadis sebagai bayan nasakh. Ya, itu mungkin banyak sekali penjelasan, tapi anak-anakku semuanya perlu paham fungsi hadis. Yang pertama diulangi, yaitu sebagai bayan takrir, bayan tafsir, bayan tasri, dan yang terakhir sebagai bayan nasakh. Mungkin besok nanti adik-adik bisa membuat sedikit rangkuman apa itu bayan takrir, terus bayan tafsir, bayan tasri, dan bayan nasakh. Dengan metode adik-adik nanti bisa mencari di browsing atau di mana
dengan hukum atau dengan sumber yang berbeda dari apa yang Pak Pri jelaskan. Cukup itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.